Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah tentunya dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang serta sehat walafiat. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas video mata kuliah pemasaran yang diampu oleh Bapak Faisal Rahimi. Adapun juga tentunya rekan-rekan saya yang akan memaparkan penjelasan-penjelasan video tersebut. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk presentasi video di tugas pemasaran ini. Dalam organisasi perusahaan, organisasi pemasaran, penerapan pemasaran, evaluasi, dan pengendalian. Pengertian organisasi pemasaran. Organisasi pemasaran adalah pola hubungan kerja antara dua orang atau lebih dalam susunan hierarki dan pertanggungjawaban untuk mencapai tujuan di bidang pemasaran. Menurut Peter Drucker mendefinisikan organisasi pemasaran adalah organisasi yang memahami kebutuhan dan keinginan para pembeli dan secara efektif mampu mengkombinasikan serta mengarahkan keterampilan dan sumber daya ke semua bagian organisasi dalam rangka memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen. Selanjutnya adalah syarat organisasi pemasaran. Yang pertama adalah jangkauan pengendalian atau span of control. Yang kedua koordinasi. Yang ketiga wewenang dan tanggung jawab. Yang keempat kelengkapan atau kompleteri. Yang kelima tidak terdapat tumpang tindih atau duplikasi atau overlapping tugas dan tanggung jawab. Yang keenam internal control. Yang ketujuh kelanggengan organisasi. Selanjutnya adalah struktur organisasi pemasaran. Yang pertama adanya general manager, yang kedua direktur atau division, yang ketiga general affair, yang keempat personalia departemen, yang kelima accounting departemen, yang keenam purchasing departemen, yang ketujuh marketing departemen, yang kedelapan R&D Development, yang ke-9 Quality Assurance Department, yang ke-10 Maintenance Department, dan yang ke-11 Public Relation Department. Penerapan organisasi pemasaran di perusahaan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu peran pemasaran dalam sektor bisnis. Yang kedua yaitu peran pemasaran dalam sektor non-profit, yang ketiga yaitu peran pemasaran dalam sektor internasional. Di dalam sektor bisnis, pemasaran mulai disadari oleh berbagai perusahaan dalam waktu yang berbeda. Ada beberapa sebagian contoh perusahaan pelopor seperti Unilever, Philips, dan Sony. Peran pemasaran dalam sektor non-profit. Pemasaran semakin menarik minat organisasi non-profit seperti perguruan tinggi, rumah sakit, gereja, dan kelompok kesenian. Pemasaran dalam sektor internasional. Perusahaan multinasional banyak yang menanamkan modalnya untuk meningkatkan kemampuan pemasaran global. Peranan organisasi pemasaran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan secara umum adalah agar perusahaan dapat hidup, berkembang, dan bersaing. Hal ini pula yang menjadi landasan bagi tujuan di bidang pemasaran dari perusahaan-perusahaan tersebut. Dengan demikian, organisasi pemasaran ditunjukkan untuk menunjang tujuan suatu perusahaan. Mengenai pemasaran yang terpadu, ini akan berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama yaitu marketing mix. Marketing mix adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan peralatan pemasaran atau marketing tools yang kita kenal sebagai 4P. Yang kedua yaitu organisasi pemasaran dan perusahaan untuk perpaduan usaha-usaha dari bagian-bagian yang ada di pemasaran dan di perusahaan. Walaupun kemungkinan terjadi konflik, apabila terjadi konflik, maka hendaknya diperkecil dengan usaha-usaha koordinasi. Evaluasi dan pengendalian strategi organisasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan pada pengendalian strategi. Sedangkan pengendalian strategi adalah sebuah usaha sistematik dari manajemen untuk mencapai tujuan dengan membandingkan kinerja dengan rencana awal, kemudian melakukan langkah perbaikan terhadap perbedaan-perbedaan penting dari keduanya. Cara melakukan pengukuran strategi adalah dengan menyesuaikan kekuatan yang dipunyai dengan kesempatan yang ada di lingkungannya dan menyelaraskan berbagai sistem administrasinya dengan mempertimbangkan 7S.
Yang pertama ada strategi, struktur, sistem, style, share, value, step, and skin. Faktor yang sangat menentukan dalam evaluasi strategi dilakukan dengan perbedaan SWOT atau pendekatan peran strategis. Untuk mengetahui hal tersebut dibagi menjadi 3, yaitu kuantitas, mutu, dan ketersediaan. Yang kedua, dominasi, integrasi, dan keunikan. Yang ketiga, posisi dan ketergantungan. Selain itu juga perlu memperhatikan faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan historis yang menimbulkan perbedaan dalam pengertian, cara pandang, dan definisi. Juga faktor lingkungan internal organisasi, faktor lingkungan eksternal, dan faktor internal karyawan atau pegawai. Alhamdulillah, tentunya untuk penjelasan pemaparan materi-materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, semoga tentunya untuk semuanya bisa memahami dari pemaparan tersebut. Dan langsung saja mungkin cukup sekian, ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.